I love you, Jesus, deep down in my heart. Come on, sing with me. Hai adik-adik, Shalom. Apa kabarnya? Pastinya sehat dong ya. Meskipun harus ibadah dari rumah, tapi harus tetap semangat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak harap semuanya adik-adik sekolah minggu dan remaja sudah berpakaian rapi dan sudah menyiapkan Alkitab dan sudah menyiapkan persembahannya ya. Ya, kami harapkan juga setiap orang tua bisa mendampingi adik-adik kita untuk beribadah saat ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang untuk adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi Saya Laskar Kristus. Berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, jeprek. Saya Laskar Kristus, jeprek. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, jeprek. Saya Laskar Kristus, jeprek. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Tangannya dilipat dan kepalanya ditundukkan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan Yesus kami melakukan ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus dan semoga ibadah kami selalu berkenan di hati Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak menerima berkat dan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Dasatitah minggu ini kita ambil dari dasatitah pertama dan artinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya ialah kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadat hanya kepadanya. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan.
Halo adik-adik, mari kita berdoa sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesehatan, dan kami juga bersyukur Engkau boleh mengumpulkan kami Bapa walaupun kami berjauhan Bapa. Dan hari ini Bapa, kami mau mendengarkan Bapa dan belajar firman-Mu. Tolong kami Bapa, kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mulai, mari Alkitabnya disiapkan. Oke, tadi kan pasti sudah siap Alkitab kan? Nah, kita ambil. Firman kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ya, di perjanjian baru ya. Oke. Oke, sudah dapat? Kita baca ya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Tema kita hari ini adik-adik adalah aku percaya Yesus bangkit. Ayo kakak mau dengar adik-adik katakan dari rumah, aku percaya Yesus bangkit. Oke kakak hitung ya, 1, 2, 3. Oke mantap. Oke kakak cerita sedikit kenapa surat ini ditulis oleh Paulus ya, ayat ini ditulis oleh Paulus. Nah, ayat ini ditulis oleh Paulus itu untuk jemaat di kota Korintus. Ya, kota Korintus itu dek, ya besar ya, metropolitan. Jadi di sana itu perdagangan sangat maju dan pastinya banyak orang-orang kaya. Tetapi juga di sana banyak orang-orang pintar yang intelektualnya mungkin dia sampai ada yang S3 kali ya gitu. Nah, tetapi sangat disayangkan adik-adik, walaupun di sana banyak orang pintar, tapi kejahatan di sana juga banyak. Ayo, siapa yang di sini boleh bisa menyebutkan kalau kejahatan itu apa aja sih tindakan kejahatan itu kak? Tuh, coba sebutkan. Berbohong, ya jahat itu. Apa lagi? Mencuri, benar sekali. Lalu memukul kak? Oh ya betul. Ya, jemaat Korintus antara banyak orang kaya, berarti harusnya makmur, tetapi banyak juga kejahatan di sana.
Tetapi yang disoroti Paulus itu adalah waktu itu jemaat Korintus banyak meragukan salib dan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Ya, jadi jemaat Paulus beranggapan kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah suatu kebohongan. Kalau tahu kebohongan kan dia ya nggak benar ya berarti. Tidak tahu, mungkin itu dengarnya dari beberapa orang, dari satu orang ditambah-tambahin atau seperti itu. Jadi tidak jelas akarnya dari mana. Tetapi Paulus menegaskan kembali dari surat-surat ini. Dia bilang, waktu kejadian kebangkitan Yesus itu banyak loh saksinya. Banyak saksi mata yang melihat. Wah, banyak saksi mata. Ya, jadi kalau banyak saksi mata, tentu saja itu pasti benar. Apalagi kalau dibilang banyak, itu lebih dari 2, lebih dari 3. Bahkan saksi matanya yang melihat kebangkitan Yesus itu kita bisa lihat di Alkitab. Di ayat 5 ya, kita lihat. Di situ ada Kefas. Ya, lalu ada ke-12 murid Yesus. Lalu lebih dari 500 saudara. Ada Yakobus. Lalu ada juga terakhir itu Paulus. Ya, jadi mau butuh berapa saksi lagi untuk menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit dari kematiannya. Ya, banyak ya adik-adik saksinya menyaksikan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan kebohongan. Nah, semua kesaksian itu juga, ya kita kan zaman sekarang Kak, nggak tahu tuh benar apa enggak. Nah, tapi kita punya Injil yang ditulis di Alkitab, yang setiap saat kita baca di dalam Alkitab, kita bisa tahu bahwa Yesus yang mati untuk menebus dosa kita dan bangkit mengalahkan maut. Jelas tertulis di Alkitab. Jadi sehingga walaupun kita tidak melihat ya, tidak melihat kayak Kefas, kayak murid-murid dan yang lain, kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Yesus hidup kembali dari kematiannya dan menang melawan maut. Sehingga adik-adik di rumah juga sebenarnya disebut saksi Kristus. Kenapa sebut saksi Kristus? Karena kita percaya akan kematian dan kebangkitannya. Oke, ayo adik-adik di rumah kakak minta berdiri. Kita dengan semangat dan penuh sukacita kita katakan, saya saksi Kristus. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, nah kita mau belajar lebih banyak lagi tentang apa sih saksi Kristus? Apa sih yang kita saksikan juga? Apa sih yang perlu kita sampaikan? Nah, selanjutnya kita beri Kanova untuk menjelaskan lebih lanjut. Oke, adik-adik, mari Kanova. Nah, adik-adik, dari penjelasan Kak Masda tadi, mungkin ada yang bertanya, Kak, siapa aja sih yang menjadi saksi Kristus? Nah, semua orang yang percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus harus menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Nah, sama seperti Paulus, ya. Paulus itu dulu adalah seorang yang membenci dan menganiaya orang-orang Kristen. Nah, tetapi ia diselamatkan dan diubahkan oleh kasih karunia Allah. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Allah, hal itu membuat Paulus menyadari dosa-dosanya. Nah, kemudian ia berubah dan menjadi orang yang rendah hati, orang yang rajin, dan setia bersaksi menyebarkan firman Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan Yesus bisa melalui ibadah, atau ketika kita berdoa, atau ketika kita membaca firman Tuhan di Alkitab. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang membuat kita tetap semangat dalam menjalani aktivitas yang baik. Nah, Roh Tuhanlah yang membuat Paulus bekerja dengan sepenuh hati. Semakin hari semakin semangat mengajar, semakin hari semakin semangat memberitakan Injil.
dia menjadi saksi sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, mungkin adik-adik juga ada yang bertanya ya, Kak, bagaimana cara kita untuk bersaksi? Apalagi kakak bilang tadi ya, semua orang harus menjadi saksi. Nah, kalau semua orang berarti termasuk dong Kak adik-adik yang kecil. Iya, betul. Semua orang harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Ketika kita percaya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita akan dimampukan menjadi saksi Kristus. Nah, mungkin masih bingung maksudnya gimana Kak? Ya, jadi adik-adik kecil mungkin bisa bercerita kepada orang tuanya, kepada tulang, kepada opung tentang kebangkitan Yesus. Nah, coba, ayo adik-adik, kakak bantu, ayo. Nah, kan ada mama papa di samping ya. Coba, sama-sama ya ikutin kakak, bilang kayak gini. Mama, papa, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa saya, dosa mama, dosa papa, dan dosa-dosa seluruh umat manusia. Ya, coba diulang, ayo sekali lagi ya. Mama, papa, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa saya, dosa mama, dosa papa, dan dosa seluruh umat manusia. Nah, kalau adik-adik kecil aja bisa, apalagi anak yang remaja ya, pasti lebih hebat, lebih jago dong ya bersaksinya. Ya. Nah, terus kalau dikaitkan dengan minggu ini tadi disebutkan adalah Minggu Rogate. Ya, Rogate itu artinya apa? Artinya berdoa. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita agar setia dan disiplin dalam berdoa. Ya, berdoa itu tidak hanya doa mau makan, doa mau belajar, doa mau ulangan, tapi juga harus ditingkatkan lagi. Ya, berdoa itu juga harus mendoakan orang lain. Ya, contohnya yang paling dekat mendoakan orang tua, mendoakan opung, mendoakan kakak, abang, adik, guru-guru di sekolah, ya kan? Dan tentunya doakan kami juga guru-guru sekolah minggu. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita harus mengasihi semua orang. Ya, karena ini adalah perintah atau hukum yang pertama dan yang terutama, maka ini wajib dilakukan. Karena orang Kristen identik dengan kasih. Ya, jadi setelah kita bersaksi mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian untuk menghapuskan dosa-dosa manusia, selanjutnya kita memberikan contoh bagi orang lain. Ya, supaya orang lain melihat bahwa benar kita mempercayai Yesus telah bangkit. Kita mempercayai, kita meneladani bahwa Yesus sudah bangkit bagi kita semua, maka kita menunjukkan kasih kepada orang lain, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa adik-adik? Ya, mungkin kita tidak dapat melihat Tuhan dengan mata kita, ya. Tapi ingat, Roh Kudus hadir di dalam hati kita, ya. Mata hati kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak dapat melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi ingat adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita. Ya. Nah, untuk adik-adik remaja, kakak mau tanya, bagaimana pengalaman adik-adik berjumpa dengan Kristus? Ya, tadi kakak sebutkan bisa melalui doa, ibadah, atau sedang membaca firman, atau mungkin bentuk yang lain.
Ya, kalian bisa sharing. Kakak tunggu sharingnya ya. Silahkan dijapri Kak Nova. Bisa dalam bentuk tulisan atau bentuk video. Ya, pilih salah satu. Ya, jadi ceritakan bagaimana pengalaman kalian di sana. Oke? Nah, ya mungkin sekian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa dicermati, bisa dihayati, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita juga bisa memberikan dampak yang lebih baik buat keluarga terutama dan buat teman-teman kita di sekeliling kita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau tidak hanya mati bagi kami tapi juga bangkit menebus setiap dosa-dosa kami. Kami ingin memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29b yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, kakak ulangi sekali lagi ya. Yohanes pasal 20 ayat 29b yang berbunyi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk dihafal ayatnya. Halo semuanya, sekarang kita akan membuat kerajinan tangan. Tadi kita sudah mendengar tentang saksi Kristus. Nah, kita juga bisa melakukan hal-hal tersebut dari hal-hal yang kecil. Pertama, kita sediakan dulu spidol, pensil atau pulpen. Kemudian kertas yang digunakan kertas yang ada di rumah saja. Kemudian gunakan pensil warna, bisa pensil warna atau krayon. Jangan lupa sediakan gunting dan tali. Tali yang digunakan bisa berupa tali rafia atau benang. Gunakan semua peralatan yang ada di rumah kalian saja. Oke. Halo adik-adik, pertama yang harus kita lakukan adalah ambil kertas yang akan kalian gunakan untuk menjiplak tangan kalian. Buatlah pola sederhana sesuai dengan bentuk tangan kalian. Gunakan pensil, spidol, atau pulpen. Kemudian guntinglah pola yang sudah kalian buat. Karena kita mengguntingnya, gunting adalah benda tajam, maka lakukan dengan perlahan, tentunya dibantu dengan bimbingan atau arahan dari orang tua kalian ya. Nah, hasil pola jiplak tangan yang telah kalian buat tadi, kita buat tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian disatukan seperti ini ya, seperti kalian bertepuk tangan. Oke, selanjutnya gunakan kertas warna-warni. Bisa menggunakan kertas tulis, kertas bekas, koran, atau apapun semua yang ada di rumah kalian. Kemudian gunting seukuran telapak tangan. Satukan semuanya, letakkan di sela-sela kedua pola tangan yang sudah kalian gunting. Setelah itu, di bagian pinggirnya dilobangi. Setelah itu, sediakan tali. Tali yang bisa digunakan adalah bisa tali rafia atau benang yang dipunyai oleh orang tua kalian. Ambil
benang dengan warna yang berbeda. Kemudian satukan semua benang. Setelah itu gunakan teknik fill-in. Letakkan benang di antara tangan kalian, kemudian diputar seperti ini, oke? Setelah dipilin, masukkan benang ke dalam lubang, kemudian ikat. Ambil pensil kalian atau pulpen atau spidol kalian, kemudian tulislah di bagian depan I pray. I pray artinya aku berdoa. Nah, di sini ada pensil warna, bisa dihias atau di bagian depan bisa kalian gambar, bisa diberi warna-warni atau tempelan kertas dari origami, dan gunakan pola-pola yang bisa kalian pikirkan, gunakan kreativitas kalian. Setelah itu, di bagian dalam, tulislah pokok-pokok doa yang ingin kalian berikan. Bisa untuk orang-orang terdekat kalian, misalnya doa untuk opung kalian, mama kalian, papa kalian, kakak kalian, adik kalian, teman atau bahkan tetangga. Apa yang kalian inginkan untuk mereka, gunakan itu dan sebagai perbuatan kalian untuk menjadi saksi, melakukan hal-hal kecil sebagai saksi Kristus. Misalnya, doa untuk mama. Tuhan, berkatilah mamaku agar sehat selalu. Amin. Oke, seperti itu ya. Nah, bentuk yang sudah jadi seperti ini. Terima kasih. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu buat ibadah kami. Pakai adik-adik kami, pakai orang tua mereka, pakai kami juga sebagai guru-guru sekolah minggu untuk terus tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bersama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu,
pasada uhur nami, ase torang ganuk, seng boy dalang konami, salah kana torsa, dop ham hasoma nami, torang age huja. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali ya. Dadah.